ada beberapa case kayak, mohon maaf ya sedikit, ada rumah tangga yang problem, salah satunya tinggal di sini. Oh gitu. Ada 6 orang sudah di sini. Jadi saya nyebutnya Itu yang dewasa? Dewasa. Oh dewasa. Bahkan ada case dulu pernah ada yang diusir anaknya. Diusir anak. Diusir orang anaknya. tua itu. Iya, diusir Orang anaknya, tuanya tinggal di sini. Kak Abi kok kepikiran sih ngebentuk komunitas ini tuh atas dasar apa gitu? Sebetulnya karena saya juga orang susah sih. Artian saya ingin memanusiakan manusia saja. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dibilang Channel. Iya. Oh, Dibilang Channel. DC. Tapi udah kelihatan. Untung dia udah kelihatan ini ya. Dia tulisan DC2A. Dibilang Channel 2 di sini pokoknya. Jadi cabang kedua kayaknya. Cabang kedua, luar biasa. Hari ini aku nyantai di luar, di rumah orang. Ngabisin Salah makanan satu lagi. teman yang lama tidak berkunjung ini. Karena memang dia suka menghilang dari peredaran. Oke, kita langsung kenalan aja dengan siapa sih namanya? Hah? Gak perlu deh gue share karena semua orang juga udah tahu. Ya, aku belum tahu, gitu kan? Ya, kita kenal dia dengan Kak Abi. Ya, Nama kecil saya sih kebetulan Abi itu. Oh gitu. Kalau nama asli boleh ditahu? Nggak usah. Oke, nggak usah. No sender. Jadi Kak Abi ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, founder dari komunitas peduli pendidikan anak jalanan Kota Balikpapan. That's right. Wih, yang sekarang berubah nama jadi Rupa atau Rumah Kopaja. Kopaja. Kenapa dikasih nama rumah? Kita tanya-tanya dia. Asik. Oke Kak Abi, bisa dong diceritain tentang komunitas peduli pendidikan anak jalanan ini gimana sih? Sebetulnya untuk saat ini saya nyebutnya rumah singgah ya. Oh, rumah singgah. Jadi rumah singgah untuk semua orang. Artinya semua orang boleh, bukan hanya anak kecil tetapi orang dewasa segala macam boleh tinggal. Silakan. Karena kenapa? Di sini ada beberapa case kayak, mohon maaf ya sedikit, ada rumah tangga yang problem, salah satunya tinggal di sini. Oh gitu. ada 6 orang sudah di sini. Jadi saya nyebutnya itu yang dewasa. Dewasa. Oh dewasa. Bahkan ada case dulu pernah ada yang diusir anaknya. Diusir anak. Diusir orang anaknya. tua itu. Iya, diusir Orang anaknya, tuanya tinggal di sini 2 bulan. Wah. Jadi karena beliau berumur, jadi saya suruh bersih-bersih, masak dan segala macam. Tapi Kak Abi kok kepikiran sih ngebentuk komunitas ini tuh atas dasar apa gitu? Anda ini siapa? Aku adalah. Anda ini siapa? Gaya sekali. Sebetulnya saya tuh Avengers. Iya. Ranger hitam kayaknya orang ini ya. Bukan, sebetulnya karena saya juga orang susah sih. Sekarang juga masih susah. Tidak ada demikian. Artian saya ingin memanusiakan manusia saja. Wih, jadi thumbnail J ya, memanusiakan manusia J. Terus di note dulu. Di note ya. Terus lanjut Kak. Jadi hal itu yang membuat saya tuh, karena pesan Eyang Kakung saya tinggal lama dengan Eyang Kakung bahwa muliakan orang lain nanti hidupmu juga enak gitu. Jadi beliau sudah meninggal dan saya lama tinggal sama beliau, jadi ya itu yang tertanam di otak saya sampai saat ini. Tapi kalau Kak Abi sendiri nih asli orang Balikpapan atau pendatang atau? Nah itu dia pertanyaan yang sangat perlu dijawab nggak ya? Harus dong. Kenapa sampai ngebentuk komunitasnya itu di Balikpapan gitu kan? Saya itu lahir di Lamongan, Orang Jawa ternyata. besar di Surabaya, Pindah lagi. kerja di 16 kota. Sales gitu. 16 kota. Nah, memang saya kerja di sekian banyak kota memang karena kerjaannya move. Wih, keren. Kenapa Balikpapan? Beriman, bertakwa, bersih loh. Iya. Nggak, karena saya suka kota itu yang pertama bersih memang. Karena saya orangnya bersihan. Makanya sempat saya menginvestasi membeli rumah di sini. Wah, luar biasa. Gitu. Investasinya keren bro, properti. Gitu. Kita harus belajar nih ya. Belajar invest. Sampai sekarang dia buat rumah lagi nih, buat rumah singgah coba. Bosan tinggal di rumah sendiri Ya, kayaknya. jadi rumah sendiri disewakan, saya tinggal di rumah singgah.
Tapi kan bener ya, Kak Abi kan kerjanya kan move ya kemana-mana Iya. gitu kan. Terus kalau ke rumah singgah ini berarti nggak setiap hari ada di sini dong? Jadi sistem rosternya kan sebulan sekali cuti. Jadi sebulan sekali lewat seminggu cuti. Nah, cuti itu saya bagi waktu dengan keluarga di Surabaya, Oh, bapak ibu di Samarinda, ya Allah. adik di Malang masih kuliah. Jadi bagi-bagi dengan anak-anak Kopaja. Tapi lebih banyak waktu 20 hari itu lebih banyak anak-anak Kopaja yang dapat. Jadi bisa sampai 10 hari dan segala macam seperti itu. Terus kalau apa ya, berbagi waktu dengan anak Kopaja itu biasanya ngapain aja, Kak Abi? Sebentar. Kopaja ini terbentuk tahun kapan? Kalau awal tahun kapan tuh sudah lama banget 2001. 2001. Berarti sudah Tapi lama. belum berbentuk yayasan karena berpikir masih saya berbuat baik ke satu orang dua orang, ayo kita bikin gitu. Oh, Nah, kalau dari 1-2 orang ya. sempat saya tuh dulu tidak mau bentuk lembaga seperti ini karena nggak suka. Cuma karena mengingat kita di negara hukum harus bikin ini, bikin itu segala macam. Ujungnya juga nggak dapat apa-apa sih. Cuma maksud saya untuk legalitas penting ya. Jadi sejak per tahun 2008 ke 7 gitu, saya notariskan dan segala macam. Oh, jadi sudah jadi yayasan. Sudah jadi yayasan, tapi saya nyebutnya Yayasan Rumah Singgah. Yayasan rumah singgah. Oh, berarti Rumah- bukan pakai nama Kopajanya. Pakai nama Oh, Kopaja. tetap pakai nama Kopajanya. Tapi Rumah Kopaja gitu. Oh. Sudah yang terbaru. Dari tahun 2000 2006 kalau nggak salah. 2006. Berarti 2001 masih 2001 sampai 2005 masih dalam bentuk komunitas jatuhnya. Itu sendiri atau ada volunteernya yang lain? Jadi pertama saya itu masuk karena emang yang bentuk ini bertiga. 3 orang. Saya Trimas Ketir saya nyebutnya. Iya. Ya. Saya Mas Dedi dan Mas Ari. Mas Ari udah fokus dengan agama, Oke. jadi beliau tidak sibuk dengan agamanya, jadi beliau keluar. Mas Dedi yang sibuk dengan pekerjaannya, jadi tidak ini. Dan saya mengawali bertiga, kalau kita nge-touch anak, kita tinggal tuh anak-anak pasti akan mencari kita. Benar. Makanya saya berikhtiar sampai saya tutup usia, saya akan bentuk Kopaja dan membangun Kopaja. Ya, wih keren. Ini adalah salah satu pemuda inspiratif Kota Balikpapan juga ya. Pendatang, inspiratif gitu kan. Wih, luar biasa. Wuhu. Nggak salah kita ngedatangin dia malam-malam ini. Lah iyalah kok. 3 tahun aku udah ketemu loh. Kayak gini-gini aja udah ada yang berubah ternyata. Luar biasa. Masih Saya itu tetap Imhotep humble. sebetulnya. Vampir dong dia. Jadi ini tetap humble, tentang enjoy pembawaannya seperti ini dari awal pertama kali kenal gitu ya. Memang Kak Abi ini orangnya ngebawa apa ya bahasanya, mengayomi. Asik. Emang payung. Nah, tapi kami kalau boleh tahu nih, kan sudah lama nih 2001 sampai 2021, 20 Ya, tahun ya Kopaja ini ya. Suka dukanya di Kopaja apa aja sih ini? Banyak dukanya sebetulnya. Karena Anda juga tahu kan. Iya. Sebetulnya suka dukanya itu banyak, tapi yang lebih berkesan yaitu sukanya karena saya melihat mendidik adik-adik saya dari batch pertama. Batch pertama. Sudah ada 20 batch dong ini. Jadi sekarang sampai ada yang paling ya sekarang ada yang di Pama, ada yang di TIS, ada yang di Wih. Cokro. Wow. Yang non skill pun ada di Torani. Ya artian non skill OB jadi apa gitulah pokoknya. Oke. Semua bekerja lah intinya. Itu senang di saat mereka kadang masih ingat kita aja udah senang gitu. Iya benar. Nah, itu yang menjadi kebanggaan. Kalau dukanya mah banyak. Ngurusin 200 sekian anak, terus nggak tahu anak siapa dengan masalah yang ini itu, apalagi yang paling saya nggak suka itu berurusan dengan polisi. Pernah ada yang kayak gitu? Oh sering, Oh. ngelem ditangkap, mukulin anak orang. Berarti Kak Abi yang Iya, saya maksudnya ngurusin semua. ngurusin. Karena orang tua nggak mau urus seperti apa. Contoh gini nih, tapi saya tuh bangga. Pernah saya tuh sampai nangis gini. Anak-anak saya itu usia remaja ada orang yang menghina saya gitu di kampung ini. Dipukulin sama adik-adik saya. Oh, yang Orang tua itu dipukulin, oke. jadi dia masuk penjara. Saya marah awalnya. Eh, Masuk penjara harusnya ditahan, bla bla bla. Terus saya tanya, kebetulan teman juga sih di Polres, bla 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 bla. Terus dia bilang,
Kak Abi ini aku belain Kak Abi loh, kenapa gini? Jadi sampai segitunya dia belain kakaknya. Makanya sejak itu saya tuh apa ya, kayak udah bagian dari hidup saya gitu. Terus ada cerita sedikit yang saya sedikit agak sedih ya. Ada backsound nggak ini duru gitu nggak ada ya? Nggak, jadi saya tempo hari pernah saya tuh ada insiden lah. Saya kena insiden, saya jatuh dari 18 meter. Waduh. Iya benar. Masih Jadi masih hidup. Tulang ekor saya tuh ada bergeser gitu kan. Saya tuh berpikir udah nggak ada lah, mau nggak ada gitu kan. Adik-adik saya tuh kayak tulis wasiat gitu, nanti yang nguburin saya bacain Yasin. Jadi tim schedule-nya ada, bacain Yasin hari Senin tanggal berapa, bener. Saya sampai lihat itu nangis. Itu juga buat semangat saya untuk pingin hidup lagi, pingin sehat lagi, pingin berbuat baik. Nah itu juga. Makanya ini adalah bukan yayasan, tapi ini bagian dari part of my life. Wih, keren. Berarti, tapi aku pernah denger ini ada beberapa atau rata-rata anak-anak di sini yang putus sekolah Kak Abi biayain untuk pendidikannya. Gimana itu? Bisa dibilang benar, bisa dibilang salah, atau dibilang aja. Karena saya takutnya nanti sombong. Gimana? Sebetulnya ini saya bilang kalau masalah biaya itu ini hamba Allah dan semua orang baik di dunia lah. Artian gini, kalau misalnya anak itu emang duafa, kami biayain sampai dia SMA. Dan itu pun kita nggak perlu nyebut harus biaya berapa segala macam, karena itu lillahi ta'ala. Betul. Nah, kalau memang ada yang ekonomi yang contoh hanya SPP, uang jajan nggak bisa, kita juga biayain. Jadi kita nggak bisa yang semua saya hantam rata, semua harus dapat 100.000, enggak. Saya ada survei, saya harus ngecek bener dia tidak berpenghasilan, orang tua dan segala. Jadi kayak tim dinas sosial. Bahkan saya dijulukin sama teman-teman saya tuh disnaker, karena saya sering kalau event let's say Lebaran, Natal, cuti tahunan suka mendistribusikan pembantu. Jadi pembantu ini orang tua mereka yang kami branding skill. Contoh menyetrika, saya punya basic suka kerja ya. Nyetrika tuh gini. Kadang nyetrika celana yang kain tuh kan harus lurus tuh gimana gitu. Itu kami brandingkan produk. Jadi nanti biar tidak malu-maluin kalau kita jual. Mengenai dia mau ngasih ke kita atau enggak terserah. Kami tidak ini seperti itu. Wah, luar biasa. Kalau boleh kita tanya nih ya, sebenarnya Kak Abi ini backgroundnya apa sih? Aduh, ini yang saya nggak suka sebetulnya. Kenapa dia bisa semua gitu dah? Ini manusia ke malaikat ya? Gimana Kak? Kalau basically saya 3 kali kuliah. 3 kali kuliah dengan full scholarship. Alhamdulillah, aman sekali hidup Anda. Psikologi, occupation dan engineering. Nah kan, jadi dapat semua ilmunya kayaknya di sini. Bahkan saya juga pernah jadi public relation. Wow. Dan ER. Jadi saya paham tentang komunikasi dengan orang, nge-branding attitude orang, termasuk adik-adik saya ada kelas attitude day, itu saya yang ngajarin. Jadi bagaimana ada orang lebih tua menyelah dengan sopan, kita ngobrol dengan teman sejawat atau di atas kita, di bawah kita seperti apa, itu saya ajarin semua. Wah, kayaknya kita harus belajar sama Kabi. Jadi kita harus belajar kita aja, buka kelas ya. Wah, tapi Kabi keren banget ya. Aku masih nggak nyangka aku bisa kenal sama Kabi dan sudah sekian lama ini ya sedikit berpengaruh lah di hidup, banyak berpengaruh lah di kehidupan begitu ya. Yang darinya aku juga dulu antisosial, sekarang melihat sepak terjangnya Kabi ini juga berani juga untuk terjun ke dunia sosial, terutama ke anak-anak, karena anak-anak itu kan apa ya, bisa dibilang itu aset kita untuk masa depan gitu ya. Bener. Karena ada suatu negara ketika mau menghancurkan negaranya, paling gampang adalah menghancurkan generasi mudanya. Ya. Ini dari mana sih, kok pinter banget lu hari ini? Wis, kan kita ngaingin ya. Kita harus menjadi narasumber dong. Masa iya kita ketemu narasumber kayak gini bodoh juga. Ini seperti itu teman-teman. Tapi kami selain anak-anak katanya juga ada pelatihan-pelatihan untuk orang tuanya di Kopaja ini. Jadi kami juga ada branding untuk orang tua, yaitu branding skill. Skill itu menjahit, memasak, UKM bikin kue. Kebetulan UKM bikin kue ini ada Mbak ownernya Cake Salad yang ngajarin, Mbak Yuni, mungkin udah pada kenal Balikpapan. Ada beberapa rumah makan juga ngajarin, seperti beberapa chef bintang 5 ngajarin juga ke sini. Jadi ada 8. Berarti itu mereka volunteer. Mereka volunteer. Kami ada kelas profession day. Jadi saya memanfaatkan teman saya. Jadi gini,
contoh ada kelas memasak gitu. Ayo chef dari Grand Senior misalnya, sebut saja si Joko gitu. Iya. Joko, ini ayo kelas ini ibu-ibu loh bilang lu bawa bahan aja ya. Gini kadang gini saya paksa karena temen kan. Ya udah bawa bahan ke sini. Kita masak sama ibu-ibu segala macam dipraktekkan ini. Kadang juga kita bikin kelas buat anak-anak. Jadi bikin kue-kue yang kayak tadi yang Anda makan itu adalah hasil karya anak-anak. Wih. Jadi ada donasi roti selai itu. Terus saya kasih PR tadi zuhur itu. Jadi apa yo cari di internet bikin ini bahannya apa aja di kulkas yang nggak ada kita beli seperti itu. Semua minuman tuh anak-anak. Saya cuma ngasih tes ini kurang ini. Begitu. Karena saya hobi masak. Dia pilotnya, anak-anak yang jadi ini Gitu. engineeringnya lah. Wih, Siap. luar biasa. Tapi ini pertanyaan pamungkas nih. Jeng. Semua kegiatan Kopaja siapa yang biayain? Saya. Serius? Dari dompet Anda sendiri? Iya. Karena, Wow. karena saya menyisihkan 70% gaji saya. Untuk sini ya. Iya. Investasi akhirat, bro. Ini namanya yang dibilang tabungan akhirat itu yang seperti ini nih. Jadi kalau kalian yang masih merasa zolim kepada anak-anak, kalau kalian ketemu kami, kalian akan ya setidaknya bisa lah, karena anak-anak itu sensitif ya kak ya. Benar. Karena saya belajar psikologi itu memang anak itu seperti tanah liat. Tergantung kita membentuknya. Benar. Jadi kalau kita membentuk jadi kuda akan larinya cepat. Kalau kita bikin seperti semut atau apa yang lambat tuh kayak kura-kura ya seperti itu. Makanya di sini ada namanya attitude day itu. Anda harus sopan sama orang tua, sopan sama kakak, sopan sama siapapun yang lebih tua. Jadi dulu anak-anak saya ini bukan tidak punya adab ya. Kalau saya kan orang Jawa, jadi paham adat istiadat. Kayak manggil kakaknya dengan sebutan nama itu udah ini kan. Iya, jadi benar. harus pakai kak siapa gitu. Nah itu juga. Bahkan di kita hukumannya itu ngambil sampah. Jadi contoh anak-anak ini kan punya lingkungan yang kurang bagus ya awalnya. Dia bicara binatang A, sebut saja A, terus B, ambil 10 sampah. Kalau dia satu hari manggil A itu 10, ya 100 sampah dia akan ambil. Suka tidak suka. Kalau Anda tidak suka dengan aturan kita, Anda keluar dari sini. Tapi ada yang kayak gitu, udah suka keluar gitu ada. Keluar tapi kembali lagi. Gitu Jadi ya? kayak tadi kan udah dihukum, saya sediain rotan. Jadi ada 3 rotan. Rotan yang segini, rotan yang segini, dan rotan yang segini. Waduh. Sunahnya itu bahwa rotan itu sunahnya ya bisa mengusir makhluk-makhluk yang tidak baik gitu. Jadi kalau saya mukul anak-anak itu seolah-olah saya mukul setannya. Itu ada di fikih sih. Tapi mereka enggak Mereka sakit hati gitu. nggak sakit hati. Kalau mereka sakit hati pasti nggak akan kesini lagi. Buktinya dipukul again and again. We need to try again. Wow. Anda bapaknya anak-anak. Semua perempuan laki-laki sama. Oh gitu. Ada perempuan juga di sini ya? Ada, cuma perempuan nggak boleh tinggal karena saya takut. Oh gitu, benar. Kecuali nanti punya rezeki, saya tingkat mungkin atas perempuan bawah laki-laki. Harapan saya. 200 orang lebih kayak di sini. Iya. Itu. Tapi mereka singgah aja atau sebenarnya mereka tuh punya rumah sendiri sih? Macam-macam. Karena anak-anak saya ini lebih nyaman di rumah ini daripada di rumah. Karena kadang kita melihat 4 anak, satu keluarga, tinggal di 3x6. Di situ kamar mandi, di situ dapur, di situ ruang tamu, nyaman atau tidak? Sumpah dong. Nah, itu contoh kecilnya. Iya. Ada yang 11 anak. Iya. 11 anak. Iya, 11 anak. Benar, 11 anak tuh tidak nyaman di rumah karena sempit. Mama, bapak, ibunya pemulung segala macam. Jadi semuanya tinggal di tempat saya yang anaknya 11 itu, salah satunya ada yang kerja di TIS, saya bilang. Itu adik-adik paling dekat sama saya. Wah, keren. Seperti itu. Jadi ya saya juga tidak ada harapan mau jadi apa. Yang penting saya memberikan apa yang saya bisa berikan untuk mereka supaya mereka tidak sedih lah bahasa kasar saya. Karena kadang anak-anak kecil butuh apa sih, kita bisa terus kita pura-pura diem tuh, saya merasa saya paling bodoh. Iya juga sih ya. Jadi kalau contoh anak itu butuh sesuatu, saya pura-pura tulis, saya mementingkan diri sendiri, padahal saya tuh bisa. Saya nggak bantu tuh saya berdosa, saya zolim pada diri saya. Makanya saya harus bantu apapun itu. Alhamdulillah selama saya menjalani dan menjalankan Kopaja ini banyak aja rezeki.
Saya sempat sampai jual tanah saya untuk Kopaja. Serius? Saya jual tanah untuk operasional, disebut saya di Lamaru ya. Sebut saja L ya, Lamaru gitu, Lamaru. Karena memang ada anak saya yang butuh operasi, patah tulang segala macem, dan kondisi memang saya belum ada tabungan. Saya jual segala macam, dan alhamdulillah setahun kemudian Allah mengganti dengan satu rumah. Makanya saya punya rezeki. Ya, saya tidak pingin, artinya gini. Saya menjual bukan untuk dapat sesuatu yang besar, enggak. Karena memang itu bagian keluarga saya gitu. Saya harus rawat, saya harus ini. Alhamdulillah sih dikasih rezeki. Itu dia guys. Jadi kalau kalian berbagi itu jangan takut kehilangan, tapi berbagilah karena pasti ada yang lebih baik ketika kalian berbagi itu. Sama seperti saya juga kan punya penyakit vertigo. Sering kambuh dulu sebelum saya ngurusin anak-anak. Setelah saya urus anak tuh enggak pernah lagi. Mungkin itu rezeki juga. Padahal tambah stres harusnya kan. Iya harusnya. Cuma nggak tahu lah. Anak-anak kan susah ya anak-anak. Iya, apalagi bener. sekarang punya anak gitu kan. Dan aku harus mengasuh anakku itu. Ternyata susah jadi orang tua itu. Benar. Luar biasa. Oke Kak Abi, mungkin kita sudah kepanjangan cerita ini. Enggak juga, masih lama tuh. Itu timeline-nya. Sudah berapa menit, Cek? Sudah berapa menit, Cek? 20. Oh, baru 20 menit. Baru 20 Tambah menit lagi boleh ya? Hah? Tambah lagi boleh? Silakan. Matamu merah sudah masalahnya. Jangan-jangan dia ngelem. Itu sudah. Tapi ngomongin ngelem nih ya. Aduh. Wih, waduh. Banyak dong pasti anak-anak sini yang dulunya adalah tukang ngelem. Saya nyebutnya ini alumni, Oh, pensiunan. Pensiunan. Jadi adik-adik saya tuh paling lama ngelem 4 sampai 5 tahun. Nah, saya sebut B lah inisial yang paling lama itu. Dan memang kami bikin pola konsep yang saya udah bikin sesuai pengalaman saya, dan saya jadikan tesis dulu. Oh. Jadi pengalaman pribadi saya jadikan formula bukan jadi biru ya, bukan jadi whole. Jadi formula yang saya patenkan, dan alhamdulillah gara-gara ini pun saya dapat penghargaan dari Bontang dan Semarang. Wow. Jadi saya dapat ID tamu VVIP Bontang. Jadi kalau saya ke Bontang tuh terserah mau ke wali kota, mau kemana, gitu-gitu lah. Karena saya pernah diminta orang berpengaruh di Bontang, wali kota apa sih? Wali kota ya? Wali kota. Wali kota Bontang, ibu siapa tuh? Perempuan tuh lupa. Yang jadi special guest di sana. Dan dikasih ID VVIP Bontang. Keren. Jadi privilege place namanya. Ya, itu juga yang membuat saya tuh bangga juga. Terus saya pernah diundang DPRD Purwakarta untuk mendemonstrasikan bagaimana sih mengkonsepkan kota layak anak Balikpapan, salah satunya dengan pionir Kopaja. Saya punya formula sebetulnya sih. Wah, keren. Formula itu saya share sedikit ya. Boleh. Formulanya ada di sini. Jadi saya nyebutnya anak anjal ya, dari anjal anak jalanan lah. Bisa jadi the good child, itu ada prosesnya. Oke. Jadi step-stepnya itu pertama saya attraction, harus ada pengalihan. Jadi contoh sebut saja anak itu ngelem lah ya. Kita harus mengalihkan dia supaya ngelem itu tetap dilem tapi dia akan mengalihkan sedikit. Paham nggak? Enggak, aku agak ngambang ini kayaknya. Jadi gini, contoh sebut saja siapa sih teman lu ini? JJ. J ini JJ, ngelem. ya. Ya, kita harus mengalihkan dia, misalnya J, halo mau makan? Jadi ada pengalihan. Karena dia ngelem. Benar. Nah, itu kan seperti anak. Anak kalau megang sesuatu diajak jalan, ayo. Mau apa? Mau susu, mau minum, mau kopi, mau ini, mau itu, mau ini coklat, mau mainan. Nah, kayak gitulah. Habis itu baru lakukan communication feedback. Sampai dia bisa memfeedback omongan kita. Oke. Sampai dia kan kalau tidak ada omongan biasa gerak tubuh yang dia suka, dia tidak suka kan ada. Kalau tidak suka pasti dia akan mundur. Kalau suka dia akan lebih mendekat. Habis itu baru dilakukan communication personal. Lebih intens, masuk lagi ke dalam lagi dunianya dia. Apa jangan sentuh lemnya dulu. Karena dia akan merasa ini merasa akan tersaing aku nih kok gini, karena orang ngelem tuh rata-rata orang yang ini informasi ya, orang ngelem tuh dia seperti Dr. Strange, tahu nggak Dr. Strange?
Marvel yang bisa balikan waktu. Dia kayak punya imajinasi. Ya, seperti itu. Jadi dia seperti itu. Nah, setelah itu baru saya lakukan build personal. Build personal itu membangun bahwa enggak, kamu tidak nakal kok. Ini lem tuh biasa kok. Kita bikin dia proud dulu. Bikin dia bangga, bikin dia besar dulu. Diangkat-angkat dulu. Habis itu kita lakukan change mindset. Di saat itulah change mindset ini poin penting, yaitu memindsetkan bahwa ini adalah tidak benar. Dengan apa? Peran orang lain. Contoh kalau di Muslim, saya panggil ustadz. Kalau di kesehatan, saya panggil dokter. Kalau misalnya, kan ada 2 yang Nasrani tempat kami panggil pendeta atau apa, atau konseling lebih intens seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kita alihkan dengan hobi mereka. Jadi mereka udah nyaman, mereka udah dialihkan, kita udah enak komunikasi walaupun dia agak ngelor ngidul gitu. Kita baru rubah mindsetnya dengan datangkan orang-orang berpengaruh untuk supaya dia bisa karena orang ngelem tuh pasti bukan hanya satu figur yang dilihat dari satu. Benar. Habis itu barulah kita alihkan dengan hobinya dia. Baru kalau dia udah nyaman, baru kita pelan-pelan mengalihkan lem itu dengan makanan. Misalnya ngelem, dulu saya bikin sayembara. Satu lem itu biasa habis 1 hari. Satu lem kecil itu. Kita alihkan dengan, oke, yang bisa make lem ini selama seminggu saya kasih 10.000. Jadi dia akan memaksa untuk pakai lem itu. Bagaimana cara saya untuk ngecek? Jadi kaleng lem itu saya tulisin lemnya Ical, lemnya Iksan gitu. Nah, kita bikin sayembara gitu. Baru kita senggang waktu kita alihkan dengan makanan minuman. Dia akhirnya cepat tidur, akhirnya lem itu lepas. Ya, jadi bisa keluar dari urin, bisa keluar dari feses, bisa keluar dari keringat, toksin tubuh. Betul. Ini saya lakukan selama 8 bulan. Terapi ini Untuk satu anak? Enggak, ya ini kurang lebih seperti itu. Contohnya rata-rata seperti itu ya? Rata-rata. Dan alhamdulillah selama 8 bulan anak-anak itu langsung bisa lepas. Kasus yang paling ini yaitu anak-anak kampung, boleh nyebut tempat nggak sih? Boleh. Kampung Baru. Ada 5 alumni yang sudah hatam dari sini. Makanya sempat saya diminta untuk ke sana, cuma kalau modal sendiri saya nggak sanggup karena ini aja belum selesai, belum khatam gitu kan. Maksudnya mau dibuat di sana juga? Kalau mau dipakai di sana dengan konsep saya monggo, tapi yang jalankan jangan saya. Paling saya tutor keliling saja gitu kan. Oke. Wah, keren. Bisa jadi dosen terbang juga Kak Abi dia. Saya juga dosen sebetulnya. Kan jadi ketahuan kan? Anda sih. Kita minum dulu hand sanitizer dulu. Luar biasa guys, kita ngobrol dengan salah satu orang berpengaruh lah di Kota Balikpapan. Alah. Kata orang kan kalau ngobrol dengan orang-orang yang punya pendidikan atau ilmu tinggi, kita disebelahi selama 2 jam, kita juga bakalan tertular gitu. Mudah-mudahan. Ini baru setengah jam, kita buat 2 jam. Aman, Cek? Aman. Masih aman ya? Belum mati kameranya ya? Aman. Belum nangis kan? Oke, Kak Abi. Kak Abi, ada lagi nggak sih yang pengen diceritain tentang Kopaja ini, Kak Abi, yang bisa menginspirasi teman-teman untuk ayo kita berbuat lebih baik lagi? Sebetulnya kalau berbuat baik tuh semua orang bisa berbuat baik. Cuma kadang orang itu macam-macam. Ada yang berbuat baik untuk jadi sesuatu, ada yang suka berbuat baik tidak perlu terlihat, dan macam-macam. Kalau saya sih konsepnya simpel ya. Semua orang tuh baik. Bikinlah gelembung-gelembung kebaikan di lingkunganmu aja. Kalau semakin banyak orang, anggaplah 10 orang membuat gelembung kebaikan, apapun bentuknya. Kalau konsepnya saya kan memang berbuat baik ke semua orang. Cuma kalau untuk di Kopaja ini kan lebih ke anak-anak. Saya juga ada program di Rutan. Pernah dengar kan? Jadi saya ngurusin Rutan juga, 1.600 narapidana itu saya mengkonsepkan, kebetulan saya dari konseptor di sana. Jadi ngesetting tamu, semua segala macam, semuanya. Dan kebutuhan di sana saya coba range dengan teman-teman saya. Dan itu free. Seperti gerakan 1000 mukena, 1000 sajadah. Itu saya bikin gerakan dan alhamdulillah tahun ini kayaknya kita mau bikin lagi. Seperti itu. Intinya berbuatlah baik ke siapapun. Nggak usah meminta untuk balasan ke kita karena alhamdulillah saya nggak pernah ada kesalahan. Iya juga sih ya. Berbuat baik itu imbalannya juga pasti baik kan? Ya, seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi jangan pernah takut berbuat baik dan
tak ada kata terlambat ya untuk berbuat baik. Nggak ya. ada. Walaupun kalian jahat, kalian pengen berbuat baik, ya lakukanlah. Contoh Sama-sama. simpelnya gini, kadang ada orang datang gitu, Oh. Mas saya pinjam uang 1 juta misalnya, Oh. saya mau bantu, tapi karena saya cuma punya 100.000, saya bilang nggak ada. Kalau saya bukan, saya ada 100.000, saya kasih, bisa membantu 10%. Iya benar. Nah, kebanyakan ya kembali ke orang sih. Iya. Kalau saya memang dari kecil didik untuk suka memberi sama Eyang Kakung itu, makanya pesannya beliau meninggal di pangkuan saya pun itu, makanya saya akan ikutin sampai saya tutup usia. Keren. Waduh, wah, Gitu. keren banget. Mungkin Kabi gini lebih siap. jauh tentang Kopaja, tentang Kabi juga sepak Mungkin terbangnya. nanti lebih ke ada 2 sih, kebetulan ada alumni saya yang ada yang waria mau podcast. Oh boleh. Bener ini. Yang kedua anak saya ngelem, sekarang udah sadar. Jadi ada 2. Monggo nanti kita setting schedule lah. Oke siap. Kabi kapan lagi ke Balikpapan? Untuk saat ini belum, karena saya mau ke Aceh. Wih jauh. Atau aku main-main ke sini langsung ngobrol. sama Boleh mereka. silakan. Jadi Nanti perantaranya ini lewat pun Kabi. informasi bahwa podcast ini bebas. Oh, gitu. Yang penting ya tahu diri. Bahasa tahu diri ini kalau kotor dibersihkan, kalau apapun seperti itu. Silakan. Mau dipakai ruangan ini silakan. Yang penting jangan dipakai tidur ya. Iya, Kemarin sudah ada request dari ini, ada guru ngaji kita Ustadz dan Ustazah bilang saya mau live Mas, ada yang guru ngaji mau murotal lewat podcast, monggo. Wih keren. Oh, jadi guru ngaji kami itu gaul, guru-guru dari IGS. Ini podcastnya baru tapi penyebarannya luar biasa. Kalah podcast dibilang. Enggak, ini kebaikan orang. Saya nggak ngomong loh ya. Bentar lagi bubar, kita pindah ke sini. Dibilang channel 2. Kita bajak studionya ke Habi. Bebas kok, bener. Karena Oke. saya mantau lewat CCTV. Bener kan? Ada CCTV-nya ternyata di sini. Oke, mungkin itu aja KB. Terima kasih ya inspirasinya. Keren banget. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga mendapatkan pelajaran, mendapatkan inspirasi. Kita bisa mengeluarkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, Siap. terutama di lingkungan terdekat keluarga lah ya. Bener. Keluarga, RT, ya, kelurahan. RW, kelurahan, nggak lama kota Nggak lama gitu kota. kan. Oke, kami nasional ya. Luar biasa. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan pembicaraan kita, bahasan kita, klik aja tombol like di bawah. Kalau kalian nggak suka, terserah di bawah juga ada tombol dislike-nya gitu kan. Tapi jangan lupa subscribe di Bilang Channel dan DC2 aja. DC2 aja. Dan juga follow Instagram kita di @dibilang dan @kopaja Balikpapan. oke, nanti kita tulis semua kontaknya di kolom deskripsi. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang Kopaja Balikpapan, datang aja di Kampung Butun deket Danau Poka, lebih enak. oke, tadi Kontaknya aku situ. tersesat ke sini. Sebetulnya pakai Google, asisten Google bisa sih langsung rumah Kopaja, nanti diarahkan di titik di atas. Oh. Karena kita udah sewa IT untuk nge-setting semua. Oh iya. Luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih atas atensi kalian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.